Jadi di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu pendidikan seumur hidup atau lifelong learning adalah sebuah konsep yang semakin relevan dalam dunia yang terus berkembang dan berubah. Pendidikan seumur hidup itu adalah kita semua umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Konsep pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam tidak hanya berupa pembelajaran formal saja, akan tetapi pendidikan seumur hidup itu kita dapat belajar baik secara formal maupun non-formal. Di mana pendidikan Islam secara formal adalah pembelajaran yang terstruktur dan terorganisasi seperti di madrasah sekolah ataupun di kampus. Pendidikan formal ini bertujuan untuk membekali setiap individu dengan ilmu yang terencana untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sedangkan pendidikan Islam secara non-formal adalah pembelajaran yang tidak terstruktur atau tidak memiliki kurikulum seperti pendidikan dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan Islam secara non-formal dapat juga berupa dakwah, ceramah, kajian, ataupun majelis taklim. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme dalam pendidikan Islam dan problem pendidikan umat Islam pada masa kini. Profesionalisme dalam pendidikan Islam mengacu pada kemampuan, kompetensi, dan dedikasi seorang pendidik dalam mengajarkan ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam. Profesionalisme ini mencakup kompetensi ilmu, metodologi pengajaran, integrasi moral, dan komitmen. Kemudian problem pendidikan umat Islam masa kini. Ada beberapa tantangan besar yang dihadapi pendidikan umat Islam saat ini, antara lain yang pertama, minimnya guru yang kompeten, yang kedua, krisis akhlak dan karakter, yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan, yang keempat, kurangnya integrasi ilmu, yang kelima, pengaruh modernisasi dan globalisasi, dan yang keenam, pendanaan yang terbatas. Adapun solusi untuk mengatasi tantangan ini yaitu perlu adanya upaya sinergis dan berbagai pihak seperti meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi guru agar lebih profesional. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter berbasis nilai Islam sejak dini, memperluas akses pendidikan, mengembangkan kurikulum, dan meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya pendidikan sebagai kunci peradaban. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian yang terakhir yaitu peran dan tanggung jawab guru dan orang tua dalam pendidikan Islam, yaitu guru bertugas mendidik siswa dengan menyampaikan ilmu agama Islam, menjadi teladan moral, pembimbing spiritual, dan motivator dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Sementara itu, orang tua berperan sebagai pendidik pertama, pembentuk kebiasaan Islami di rumah, teladan utama dalam perilaku sehari-hari, serta pengawas dan pendukung perkembangan spiritual dan akademik anak. Kolaborasi antara guru dan orang tua sangat diperlukan agar pendidikan Islam dapat berjalan optimal, sehingga terbentuk generasi berakhlak mulia dan bertakwa. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.